Sabtu, 9 Mei 2026. Deru mesin pencacah memecah keheningan di bangunan Bank Sampah Jalatrang Berseka, Dusun Babakan, Kabupaten Ciamis. Di tempat ini, narasi tentang sampah plastik sedang ditulis ulang. Tumpukan sampah residu yang biasanya berakhir di pembakaran atau mencemari tanah, kini perlahan berubah wujud. Bukan lagi dianggap sebagai limbah tak berguna, sampah plastik tertolak ini kini bertransformasi menjadi bahan baku roster bangunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Inovasi ini menjadi jawaban nyata atas kegelisahan warga terhadap sampah residu yang sulit terurai, sekaligus mengubah beban lingkungan menjadi produk ventilasi bangunan yang estetik. Kekuatan utama dari pengelolaan ini terletak pada keterlibatan masyarakat. Bendahara Bank Sampah Jalatrang Berseka, Hari Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa mereka menerapkan sistem tabungan sampah. Di setiap RT, khususnya di Dusun Babakan, telah dibentuk titik-titik penyetoran. Setiap pekan, warga dengan antusias menyetorkan sampah mereka yang kemudian diangkut oleh petugas setiap hari Sabtu. Proses pemilahan di sini dilakukan dengan sangat teliti. Sampah tidak hanya dipisahkan antara organik dan anorganik, melainkan dikualifikasikan ke dalam 103 jenis sampah yang berbeda. Sampah yang masih bernilai jual tinggi dikirim ke Bank Sampah Induk Ciamis, sementara sampah residu yang tertolak inilah yang masuk ke dapur produksi untuk diolah menjadi bahan bangunan. Proses pembuatannya merupakan perpaduan antara kreativitas dan ketahanan. Sampah residu yang telah dicacah halus dicampur dengan komposisi pasir, semen, dan kalsium. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam cetakan dengan 4 motif unik yang telah dikembangkan oleh pengelola. Dalam sehari, ban sampah ini mampu memproduksi 50 hingga 100 buah roster. Namun, kualitas adalah kunci. Hari Ahmad Fauzi mengungkapkan bahwa proses pengeringan roster ini tidak boleh dilakukan secara instan di bawah terik matahari. Selama 12 hari, roster cukup diangin-anginkan sambil disemprot air secara berkala agar tidak retak dan memiliki ketahanan yang maksimal. Hasilnya, sebuah produk ventilasi udara berkualitas yang siap dipasarkan ke toko material hingga proyek pembangunan desa dengan harga 10 hingga Rp15.000 per buah. Saya Hari Ahmad Fauzi, di sini saya bendahara Bank Sampah Jalatrang Berseka. Untuk konsep Bank Sampah Jalatrang Berseka itu kita sistemnya menabung sampah dari warga lingkungan desa Jalatrang. Nah, untuk konsepnya itu kita bikin titik-titik di tiap RT. Jadi kita ada titik-titik penyebutan di tiap RT. Sekarang di Jalatrang itu kita baru fokus di Dusun Babakan ya. Ada 7 RT. Nah, jadi kita ada 7 titik penyebutan. Di jadwalnya tiap seminggu sekali. Nah, si warga itu menabungnya ke titik itu, ke titik-titik. Warga RT 1 menabung di titik RT 1. Nanti kita ambil di hari Sabtu dan dipilah. Setelah dipilah di sana disederhanakan, terus kembali dipilah di sini untuk menjadi 103 jenis sampah yang sudah dikualifikasikan itu. Untuk sampah-sampah yang masih bisa bernilai ekonomis ya, yang masih bisa bernilai ekonomis itu kita bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Ciamis, jadi diambil oleh Bank Sampah Induk Ciamis. Kemudian untuk sampah residu atau sampah tertolak itu kita cacah dan kita dijadikan untuk pembuatan roster atau untuk angin-angin seperti itu. Untuk pembuatan roster itu sendiri sehari itu bisa sampai mungkin 50 sampai 100 roster, berbagai jenis roster ya. Ada 4 motif, kebetulan kita punya 4 motif yang bisa dihasilkan. Yang untuk plastik yang residunya kita pisahkan, kemudian kita cacah di mesin pencacah. Setelah dicacah, kita campurkan dengan bahan-bahan untuk pembuatan roster itu sendiri, yaitu yang pertama pasir, semen, kalsium, dan yang terakhir itu adalah cacahan sampah residunya itu sendiri. Kita campurkan, lalu kita cetak di tempat cetakannya. Setelah dicetak, nanti baru bisa digunakan itu setelah 12 hari. Jadi kita simpan dulu, jadi nggak boleh dijemur ya, nggak boleh dipanaskan juga, cukup diangin-anginkan saja. Nanti secara berkala kita semprot percikan air aja. Setelah 12 hari, roster tersebut sudah siap digunakan atau udah siap dipasarkan. Untuk pemasaran kita bekerja sama-sama dengan toko-toko bangunan di lingkungan sekitar di Desa Jalatrang. Kita udah bekerja sama dengan cara sistemnya jual putus ya. Sistemnya jual putus mungkin tapi secara tempo gitu. Jadi kita produksi di sini dan kita pasarkan ke toko
toko-toko material, dan kebetulan juga ketika ada pembangunan proyek desa atau di desa Jalatrang itu kita pasarkan langsung ke tempat yang mau membangunnya itu. Untuk harga satuannya kalau untuk harga satuannya itu 15.000 ya ini. Untuk satu rosternya itu 15.000 rupiah. Mungkin kalau roster dengan batako itu berbeda ya fungsinya. Kalau misalkan batako itu kan bisa untuk pengganti batu bata ya. Kalau untuk roster itu adalah gunanya itu untuk angin-angin gitu, untuk ventilasi. Ventilasi seperti itu. Terus keunggulan roster kita itu di sini selain kita meminimalisir sampah residu yang udah bingung lah mau dikemanain, dibakar nggak boleh, dibuang juga jadi beban. Nah, kita bisa manfaatkan untuk pembuatan roster itu sendiri. Nah, di bahan baku pembuatannya juga kita mengurangi komposisi misalkan kayak semen untuk penggantinya seperti itu. Jadi lebih ekonomis lah untuk pembuatan roster itu sendiri. Iya, dari sampah jadi rupiah, dari hidup jadi berkah, nah gitu. Harapan dari Bank Sampah Jalatrang Berseka ini dengan adanya mesin pencacah roster itu sendiri, dan kita bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar, dan kita bisa menjaring pekerja atau volunteer gitu dari warga juga untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya nilai ekonomis kayak gini untuk meningkatkan kesejahteraan lah kayak gitu. Dan yang paling utama adalah menjaga lingkungan tetap bersih. Itu penanggulangan sampah. Sekarang karyawan itu termasuk dengan yang di titik-titik PRT-an ya, itu totalnya ada sekitar 30 karyawan. Dan untuk yang karyawan nila di sini ada kan ada yang penyebutan 2 orang, karyawan nila ada 2 orang di sini, dan di tiap RT itu ada 3 orang. Jadi ada 7 RT, 7 kali 3 21, total 30. 30.